Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdurrahim, mahasiswa program non-reguler Banjarbaru, jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NPM 2201010105. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi pembangunan, sebuah topik yang sangat penting dalam konteks pembangunan masyarakat. Komunikasi pembangunan adalah proses penyebaran informasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mencapai perubahan sosial yang positif. Dalam video ini, saya akan menjelajahi konsep dasar, tujuan, serta peran komunikasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Mari kita simak bersama-sama dan temukan bagaimana komunikasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mempercepat proses pembangunan di masyarakat. Selamat menyaksikan. Kita mulai terlebih dahulu dari definisi singkatnya. Komunikasi pembangunan adalah suatu proses yang melibatkan penyampaian informasi, ide, dan gagasan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Komunikasi pembangunan memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya yang pertama, menginformasikan masyarakat tentang pentingnya perubahan sosial dan kebutuhan akan pembangunan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Yang ketiga, mendidik masyarakat mengenai keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Komunikasi pembangunan memiliki beberapa elemen kunci seperti yang pertama, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Berikutnya, metode yang efektif. Metode efektif merupakan elemen kunci dalam komunikasi pembangunan, dikarenakan menggunakan berbagai metode komunikasi seperti media massa, penyuluhan, dan pelatihan untuk menyampaikan informasi. Hambatan menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kesulitan menjangkau masyarakat yang terisolasi. Yang terakhir yaitu manfaat, meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu pengaruh komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan bisa memberikan beberapa pengaruh, di antaranya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif. Yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku. Yang keempat, membangun keterampilan baru. Dan yang terakhir, menciptakan iklim perubahan. Dengan demikian, komunikasi pembangunan berperan penting dalam membentuk perilaku masyarakat menuju arah yang baik dan mendukung proses pembangunan secara keseluruhan. Media dan teknologi dalam komunikasi pembangunan. Media dan teknologi memiliki peran dalam komunikasi pembangunan. Media berperan penting sebagai sarana penyebaran pesan pembangunan kepada masyarakat. Tanpa media, pesan-pesan mengenai program pembangunan tidak akan tersebar secara efektif. Berikut beberapa bentuk media yang berkontribusi dalam komunikasi pembangunan. Yang pertama ada media tradisional. Radio, televisi, surat kabar, dan majalah merupakan alat utama dalam penyebaran pesan pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Radio, misalnya, sangat efektif di daerah pedesaan karena biayanya relatif murah dan jangkauan audiens yang luas.
Media digital seperti internet, media sosial, dan platform daring atau online seperti YouTube atau portal berita menjadi alat penting dalam menyebarkan pesan pembangunan, terutama di wilayah perkotaan dan daerah yang memiliki akses internet. Media digital mempermudah distribusi informasi secara cepat dan memungkinkan adanya umpan balik langsung dari masyarakat. Media interpersonal. Selain media massa, komunikasi tatap muka melalui pertemuan masyarakat, kelompok diskusi, atau seminar juga sangat efektif. Komunikasi interpersonal membantu menyampaikan pesan yang lebih personal dan kontekstual kepada masyarakat. Pengaruh teknologi dalam komunikasi pembangunan. Teknologi memegang peran utama dalam mempercepat proses komunikasi pembangunan dan memperluas cakupannya. Teknologi memungkinkan distribusi dalam pembangunan yang lebih luas, cepat, dan terjangkau. Internet dan aksesibilitas global. Teknologi internet memungkinkan pemerintah dan organisasi pembangunan untuk menyebarkan informasi secara global melalui website, blog, dan platform media sosial. Informasi mengenai program pembangunan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan. Masyarakat juga dapat mencari informasi tambahan, berdiskusi, dan memberikan umpan balik melalui media daring. Aplikasi mobile. Di era digital ini, aplikasi ponsel menjadi salah satu alat yang efektif dalam penyebaran informasi. Banyak aplikasi yang dirancang untuk memberikan edukasi, panduan, atau informasi terkait program pembangunan, seperti aplikasi yang memfasilitasi pemberdayaan ekonomi, pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Demikianlah pembahasan mengenai komunikasi pembangunan yang telah saya sajikan untuk kita semua. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya peran komunikasi dalam mendukung proses pembangunan di masyarakat. Ingatlah bahwa komunikasi yang efektif dapat memperkuat partisipasi masyarakat, mendorong kolaborasi, dan menciptakan perubahan yang positif. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua dapat berkontribusi dalam menciptakan pembangunan yang lebih baik melalui komunikasi yang baik. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.